Kami buka hati kami minta kasih karunia dan anugerah rahmat yang daripada Engkau, kemampuan untuk kami boleh memahaminya ada dalam hidup kami. Sekali lagi, kami buka hati kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Belum nyala mic-nya, saudara. Saya nggak familiar dengan tombol-tombolnya di sebelah mana. Sama ternyata. Kalau Bapak Gembala aja nggak familiar, apalagi tamu. Ya, saudara. Silakan duduk, saudara yang dikasihi. Saya minta maaf terlambat, ya. Nggak pakai alasan, cuman minta maaf aja langsung, ya kan? Soalnya kalau pakai alasan katanya nggak tulus minta maafnya, ya. Nah, izinkan sore hari ini saya berbagi kepada saudara sesuai dengan tema yang dipercayakan, ya, yaitu bagaimana kita ada di bulan di mana kita belajar how to apply, bagaimana kita mengaplikasikan karunia-karunia yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Saudara, saya hitung-hitung ya di dalam Alkitab itu seenggaknya ada 21 karunia. Itu cuma karunia ya, belum termasuk talenta dan lain sebagainya yang Tuhan sediakan buat kita. Ditulis di dalam 1 Korintus pasal 12 misalkan, yang seringkali disebut dengan karunia roh ya, ada 9 karunia daftar di situ. Nanti saudara pulang, saudara bisa baca. Lalu kemudian juga di dalam saudara Roma pasal yang ke-12. Ya, di dalam Roma pasal ke-12 karunianya lebih banyak lagi, ada 9 karunia. Lalu kemudian di kitab Efesus pasalnya yang keempat, ya, Efesus pasal yang keempat juga ditulis ada 5 karunia jawatan. Yang seringkali orang bilang kalau 1 Korintus 12 itu karunia roh. Lalu kemudian Efesus pasal yang keempat itu disebut dengan karunia putra, karena dikatakan di ayatnya ketika Yesus naik ke sorga, lalu kemudian dia memberikan karunia, dia memberikan rasul, nabi, ya, karunia jawatan, penginjil, gembala, guru, saudara. Karena itu Roma 12 seringkali disebut dengan motivational gift, ya, seringkali disebut dengan karunia Bapa. Jadi Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus kasih kita karunia. Total ada 21 karunia, saudara. Dan memang berapa banyak kita dikasih? Apa semuanya dikasih ke kita? Enggak juga memang. Ya, ada beberapa, ada yang dikasih 3, ada yang kasih 5. Ya, enggak masalah jumlahnya atau enggak masalah juga karunia yang model kayak apa. Yang penting sebetulnya adalah penggunaannya. Setuju enggak, saudara? Ya, 21 itu saudara berbagai jenis Tuhan bisa taruh, beri kepada kita, karuniakan kepada kita. Mari kita pakai itu dengan kesungguhan, ya. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Ini semua ada di sini, jadi mungkin follow through aja ya. Kecuali kalau ada presenter mungkin. Kalau nggak ada nggak apa-apa, di follow through aja. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14. Mari buka bersama dengan saya. Kita baca sama-sama, saudara. Nah, ini ayatnya. 2, 3. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Nah, saya yakin mungkin kita nggak kayak Timotius. Maksud saya nggak semua kita yang kemudian memperoleh penumpangan tangan sidang penatua dan kemudian dinubuatkan bla bla bla, diberitahu, di-encourage karuniamu ini dan itu. Mungkin nggak semua, mungkin ada, mungkin nggak ada. Saya nggak ngalamin kayak begini, saudara. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan kasih karunia itu buat kita. Ya, jadi Tuhan tidak hanya consider, saya yakin, tentang nanti bagaimana kita dalam kekekalan. Kalau kita bertobat, kita percaya kepada karya Kristus, momen ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita bersama-sama dengan Dia. Kita memperoleh satu hari yang disebut dengan kehidupan kekal. Tapi Tuhan juga consider bagaimana kehidupan kita sementara kita ada di dunia ini, sementara kita ada di atas muka bumi ini. Salah satunya yang penting adalah bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada orang yang nanya saya, Pak, karunia-karunia yang ada itu, ini di Surabaya ya, karunia-karunia yang ada itu apa cuman untuk hal yang sifatnya rohani, Pak? Untuk pelayanan misalkan, atau hal-hal yang berbau pergerejaan. Saya yakin enggak, saudara.
Saya percaya karunia-karunia yang Tuhan beri itu berguna untuk seluruh aspek kehidupan kita. Ya, misalkan kalau saudara bisnismen, saudara mau dealing satu bisnis, saudara perlu tahu dong, saudara. Kira-kira rekan bisnis saudara nih oke nggak? Ya, salah satu karunia roh, misalkan karunia hikmat. Hikmat itu adalah ketika kita menghadapi sebuah pilihan yang sulit, tetapi kemudian somehow ada satu insight yang Tuhan kasih dalam diri kita, sehingga kemudian kita tahu bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, ada karunia roh yang lain, misalkan discerning of the spirit, karunia membedakan roh. Ya, karunia membedakan roh itu kita seperti punya sebuah ketajaman untuk kita bisa menilai seseorang. Ya, kita bisa tahu yang orang nggak tahu, kita bisa paham yang orang nggak paham, kita bisa ngerti yang orang nggak ngerti. Jadi karunia-karunia ini berguna nggak dalam seluruh aspek hidup kita? Yes, berguna. Makanya saya mau katakan kepada saudara, kalau kita tidak berusaha explore itu dari dalam kehidupan kita, kita nggak mau mencari, kita rugi besar, saudara. Nah, firman tadi menyatakan agar apa? Agar kita mempergunakan karunia, dikatakan yang Allah telah berikan kepada kita, ya. Tetapi ada dua sikap yang salah, saudara, yang seringkali orang nggak sadar atau mungkin juga sadar, ya. Sikap yang salah itu apa? Yang pertama, sikap pasif. Berapa banyak orang Kristen ya cuman datang ke gereja aja. Datang ke gereja bagus, dengarkan khotbah bagus, tapi sebenarnya ada yang lebih dari itu yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pasif gitu. Mulai sikap pasif itu mulai dari, ini udah klik 2 kali sebenarnya ya. Bisa ya saudara, mulai dari kita males, acuh ya, sampai kita nggak peduli sama sekali tentang karunia yang Tuhan kasih. Padahal itu udah diinvest Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saya mau dorong kita semua untuk kita nggak boleh pasif. Cari itu, temukan itu. Ya kan? Lalu kemudian yang kedua, yang kubu yang sebalik yang berlebihan, ya. Akhirnya dia sombong dengan karunia yang terlalu berbangga dengan karunia-karunia yang diperolehnya. Nah, saya yakin apa yang Tuhan mau sudah kita lakukan. Saya percaya bahwa Tuhan mau kita punya sikap yang benar. Punya satu sikap yang balance, yang seimbang di dalam kita berespon terhadap karunia yang Tuhan kasih buat diri kita. Jadi kalau kita bisa punya sikap yang balance, yang seimbang, yang benar, maka bukan hanya kita yang diberkati sebetulnya, tapi juga orang lain yang hidupnya bersentuhan dengan kita. Gereja di mana kita tertanam, saudara, akan sangat terberkati. Dan terutama saya percaya dan yakin kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa hubungannya antara memuliakan Tuhan dengan pakai karunia? Oh, berhubungan banget. Ya, dekat sekali hubungannya. Kalau saudara dikaruniakan Tuhan, misalkan karunia mujizat, waktu orang nggak punya jalan keluar, atau karunia kesembuhan, waktu ada orang yang bilang dokter udah angkat tangan, kita doakan dan kesembuhan terjadi, pasti nama Tuhan dipermuliakan. Setuju nggak, saudara? Ya, saya orang bilang, waduh puji Tuhan Pak. Saya satu kali saya pelayanan di satu kota di Palu waktu itu. Ya betul, di Palu ya. Saya ingat ini udah agak lama, saudara. Ya, lalu hari itu ada seminar ya. Sementara saya tunggu seminar, ada satu pasangan datang ke hotel, ketemu, lalu dia bilang, Pak boleh nggak didoakan? Kami ini mau ke Makassar katanya. Kenapa mau ke Makassar? Ya karena istri saya itu ada benjolan di rahimnya. Jadi mau di observe lagi gitu. Nah, kalau memang oke gini, kami akan ke Surabaya atau ke Jakarta untuk tindakan lanjut. Boleh nggak didoain? Oh ya boleh aja. Saya sih relax aja. Saya nggak rasa ada something yang kayak gimana-gimana ya. Ayo kita doain. Saya minta suaminya pegang perutnya istrinya, saya tumpang tangan di atas tangannya suaminya. Doa juga sederhana aja. Ya, kita doa, kita percaya ya, kita minta bahwa semua sakit penyakit, semua kelemahan tubuh kita sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semuanya Tuhan udah bayar. Amin. Kita percaya ya. Pak, kita doa Pak, kita satukan iman kita. Ya, dua bersepakat, Tuhan menjawab doa. Sesimpel itu, saudara. Saya tumpang tangan, saya doakan, selesai. Mereka berangkat,
Saya pelayanan, sampai kemudian kira-kira beberapa hari, suaminya telepon saya. Pak Daniel, wah puji Tuhan Pak, mau kasih kabar aja. Kenapa? Kami alami mujizat. Iya, saya bilang gini, Pak, maaf ya Pak ya, Bapak ini siapa ya? Kan saya baru hari itu ya ketemu, jadi belum terlalu ngeh gitu suara. Oh Pak, saya yang datang ke hotel minta didoain, istri saya. Oh iya, gimana Pak? Wah Pak, puji Tuhan Pak, luar biasa. Waktu dicek lagi, benjolannya hilang. Simple, saudara. Tapi selama dia cerita itu selalu dia ngomong puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang dimuliakan, saudara? Tuhan. Jadi kalau kita biarin karunia itu ada pada kita nggak pernah mencoba untuk mencarinya, menemukannya, apalagi mengembangkannya, ya saudara. Maka itu akan tertinggal sampai kita mati, itu nggak kepake. Padahal saya percaya satu hari kita mesti tanggung jawab, saudara, atas semua yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Misalkan dalam perumpamaan tentang talenta, ya saudara, Tuhan kan nanya, ya ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 9, betul nggak? Salah, 5, ya saudara ya. 1, 2, 5. Mereka semua datang. Yang 2 bilang, Tuhan, aku menghasilkan 2 talenta dari 2 talenta yang kau beri. Yang 5 bilang, aku menghasilkan 5 dari 5 talenta yang kau beri. Lalu yang 1 ngomong apa? Masih ingat, saudara? Pernah baca ayatnya? Dia bilang apa, saudara? Dia bilang, Tuhan, aku tahu Tuhan ini Tuhan yang keras, bahkan jahat, yang menabur di tempat di mana Tuhan tidak, yang menuai di mana tempat Tuhan tidak menabur, ya. Jadi dia bilang, aku takut, aku salah, aku kubur talentanya. Apa maksudnya dikubur? Nggak diapa-apain, saudara, dibiarin gitu aja. Itu perumpamaan itu bisa dipakai sama seperti kita yang Tuhan kasih karunia, tapi kita nggak mau tahu dengan karunia itu, gitu. Nah ini dia bilang, aku kembalikan talenta yang Tuanku titipkan. Marah nggak tuannya, saudara? Marah loh. Saudara, kalau Alkitab tuh nulis ayat-ayat yang Tuhan marah, tuh tolong diperhatikan baik-baik. Karena kita nggak mau satu hari kita ketemu Tuhan, Tuhan marah sama kita. Kita pengen kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan senang sama kita. Setuju, saudaraku? Amin? Ya, karena kepada hamba yang baik itu dia bilang, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau hamba yang baik, yang benar. Ya, ada perkenanan di situ. Tapi kepada yang 1 talenta itu, yang lebih ngeri tau nggak, saudara? Tuhan bilang apa? Ambil yang 1 itu, berikan kepada yang 5. Apa yang 5 tuh kurang banyak gitu? Enggak. Satu kali ada orang nanya saya, Pak, kira-kira kalau saya nggak pakai karunia saya bisa hilang nggak? Bisa, saya bilang. Bisa. Ada orang yang karunianya udah banyak. Pelayanannya, hidupnya luar biasa jadi berkat. Tapi kayaknya dia nggak kurang-kurang gitu. Kayak ditambahkan sama Tuhan. Kemampuan-kemampuan, pikiran-pikiran yang baik, karya-karya yang bagus, yang jadi berkat. Kayaknya kok dia makin ini ya, makin luar biasa ya. Iya, ada ayatnya memang, saudara. Karena itu saya ingin mengencourage kita semua yang ada di tempat ini. Mari kita, tentu saja kalau kita mau pakai karunia, kita mesti found out dong. Kita mesti temukan dulu karunia apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ayat-ayat berikut saya ingin ajak saudara, mari kita buka 2 Timotius 1. Jadi sama pesannya kepada Timotius ya, ayat 6 dan ayat yang ke-7 yang menyatakan betapa pentingnya kita memakai karunia itu dan bagaimana ya, sikap seperti apa yang kita mesti punya. 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Kita baca ya sama-sama ya, saudara ya. Bisa kelihatan nggak nih ayat di depan? Bisa ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan. Tadi di depan dibilang jangan lalai. Ya, ini dibilang apa? Mengobarkan, membangkitkan. Itu. Ya, kita baca lagi. Karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah, ayat 7 berkata, memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat yang ke-6 tadi berkata, kobarkanlah karunia yang ada padamu. Berarti karunia itu sudah ada di dalam kita. Amin. Tinggal Tuhan aja yang tentuin. Wah, aku kasih ini 5, aku kasih ini 3. Sekali lagi jumlah.
Itu doesn't matter. Jumlah maupun jenis karunia. Karena itu jangan pengen kayak orang lain ya. Saudara mungkin lihat, waduh ada orang punya karunia profesi misalkan, nubuat ya. Wah kita lihat, dia keren banget ya. Kalau nubuat itu udah kayak natural banget gitu, alami ya. Duduk makan bisa nubuat. Bercanda nubuat ya. Alami banget, saya pengen kayak dia, nabi asli nih, nabi. Ya kalau saudara dikasih karunia itu ya bisa, tapi kalau nggak perlu jadi orang lain, be yourself. Jadi diri sendiri, bener nggak saudara? Saya pernah baca satu buku bagus. Siapa tuh yang John Mason kalau nggak salah. Judulnya begini, saudara. You are born original, don't die a copy. Artinya apa? Bersatu kita teguh, bukan ya saudara. Kamu dilahirkan orisinil. Nah, kalau beli barang supaya yang orisinil atau yang KW? Hah? Tergantung keuangan Pak katanya. Ya, saudara. Dibilang kamu dilahirkan orisinil tuh gini loh saudara. Nggak ada duanya, itu orisinil. Oke? Asli, nggak ada duanya. Coba kasih tau dulu di kanan bilang. Kamu nggak ada duanya bilang. Terutama kalau istri ngomong sama suami, kamu nggak ada duanya. Weh, bangga suaminya ya. Kamu dilahirkan orisinil, lalu dibilang begini, jangan mati sebagai tiruan. Ya, tetap aja orisinil. Sayang saudara, kalau karunia itu kita nggak pakai. Nggak tahu, saya lupa nih yang ngomong siapa, saya kutip aja ya. Ada satu quotes bagus, kalau nggak salah John Maxwell yang ngomong. Dia bilang, di mana tempat harta karun di dunia ini? Pernah dengar nggak saudara? Tempat harta karun ada loh ternyata di dunia ini. Siapa yang mau jadi Pirates of the Caribbean? Nggak ada ya. Tempat harta karun tuh di kuburan, saudara. Kok bisa Pak di kuburan? Karena ada banyak karya-karya hebat, lukisan-lukisan bagus, mungkin musik-musik yang sangat inspiratif, ya. Apalagi tulisan-tulisan, novel-novel yang positif, yang luar biasa, karya-karya seni maupun karya-karya building atau sebut apa aja, arsitektur yang keren, mungkin yang ada hubungan dengan komputer, coding dan lain sebagainya yang dahsyat ya. Tapi itu nggak pernah ada. Itu mati bersama dengan orang yang dikasih karunia untuk itu. Kita tuh dilahirkan itu full. Jadi mestinya waktu kita mati kosong, maksudnya itu udah dipakai semua, dihabisin semua. Jadi jangan sampai kita datang kosong, pulang juga kosong. Kayak lagu itu ya, ada lagu tuh, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Terus ku tinggal, itu datang kosong pulang kosong ya. Sudah. Pulang kosong nggak apa-apa, datang penuh, pulang kosong, pakai semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Setuju saudara? Nah, ayat yang ketujuh memberikan satu encouragement buat kita. Firman-Nya mengingatkan supaya kita itu tidak dikuasai oleh namanya roh ketakutan. Karena aneh kan ya saudara, ayat 6 dibilang kobarkanlah karunia yang diberikan. Ayat yang ke-7 dibilang sebab Tuhan memberikan kepadamu bukan roh ketakutan. Berarti musuh kita di dalam kita mengaplikasikan karunia itu adalah the spirit of fear. Takut dianggap sombong, takut salah, takut nanti kalau nggak benar gimana. Ya. Saudara, takut itu menurut saya manusiawi. Siapa di sini yang nggak pernah takut mulai dari lahir? Sama sekali nggak pernah takut. Boleh angkat tangan? Nggak ada. Siapa yang pernah takut? Coba angkat tangan. Nah, yang nggak angkat tangan apa tuh? Bingung. Semua kita pasti pernah takut. Saya pernah takut, saudara. Tapi kalau saudara sudah sampai pada taraf ketakutan, itu nggak normal. Itu bukan dari Tuhan. Saya belajar ya saudara, bagaimana bisa jadi pemberani.
Lalu ada satu definisi yang sangat menginspirasi saya, saudara. Nah, sekali lagi saya lupa juga yang ngomong siapa. Jadi ini bukan dari saya, ini kutipan, ya, tentang apa itu courage, ya, courage keberanian ya dalam bahasa Inggris. Definisinya bagus. Dia bilang begini, courage is not the absence of fear. Wah, saya seneng nih. Ini definisinya manusiawi ya. Jadi keberanian itu bukan ketiadaan rasa takut. Jadi even pasukan berani mati, itu ada takutnya sebenarnya. Hanya dibilang begini, tapi keberanian itu, tapi keputusan untuk menghadapi rasa takut itu. Jadi kalau kita bisa mengambil keputusan, saudara, untuk kita mengalahkan rasa takut, itulah keberanian. Ya. Karena itu kalau kita bisa bergerak dalam keberanian, karena kita tahu anyway, satu, Tuhan menyertai kita. Dua, karunia-Nya udah ada pada kita. Tiga, ketika kita mengaplikasikan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kenapa kita mesti takut? Ya. Dan kalau kita lihat ada 3 hal penting. Apa tandanya kita bergerak dalam kehendak-Nya? Yang satu, yang pertama dikatakan, mari kita mempergunakannya dengan kekuatan. Tuhan nggak kasih roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan apa, saudara? Nomor 1, kekuatan. Ya. Yang kedua, keberanian. Yang ketiga, kasih. Tadi ayatnya bilang gitu. Jadi mari kita bergerak dengan apa? Dengan kekuatan. Kekuatan yang bagaimana? 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan apa? Karunia yang telah artinya apa? Sudah, betul? Ya, karunia yang sudah diperoleh tiap-tiap orang. Siapa di sini yang orang? Angkat tangan. Berarti saudara dapat ya. Kecuali monyet nggak dapat, saudara. Tiap-tiap orang, tiap-tiap. Jadi semua kita ini dapat. Amin. Semua kita dapat. Nggak ada yang nggak dapat. Kita bersyukur karunia nggak dikasih karena kegantengan atau kecantikan, ya. Yang jelek nggak dapat. Nggak, saudara. Karena memang Tuhan tidak memandang wajah, ya. Ayat yang ke-10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai apa? Ini yang penting, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Lalu ayat yang ke-11 dikatakan demikian, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, kita baca keras, 1, 2, 3, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah ia melakukannya sesuai dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Berarti kita, as long as kita mau melangkah, ya, kita berani melangkah, saudara, kita pasti akan flowing di dalam kebenaran ini. Kalau saudara menikah dan punya anak, ya, coba ingat-ingat, ketika anak kita pertama kali belajar jalan, bayi itu kan dari bebaring aja, lalu dia tengkurap, lalu kemudian dia mulai apa itu, ya, merangkak, ya, merangkak, lalu setelah merangkak dia tahap perkembangannya apa lagi? Berdiri, benar? Iya, berdiri dulu dong, ya kan? Nah, setelah dia berdiri, ya, maka dia mulai belajar apa? Melangkah. Belum. Hah? Oh, merambat dulu. Ya, ini ibu pasti lebih hafal ya. Merambat dia. Maksudnya jalan tapi pegangan. Ya kan? Lalu lama-lama dia pingin jalan sendiri. Nah, itu momen penting. Saya dikaruniai, anak saya 2, ya, dua-duanya cowok. Saya selalu perhatiin tuh, momen ketika dia pertama kali melangkah. Dan kita tahu bagaimana dia ada keraguan-raguan di sini, benar nggak? Yang nggak ada anak tuh yang berdiri,
Wah, tuh nggak ada ya. Gue lihat aja nggak kayak gitu, saudara. Yang katanya dari mudanya dia tentara ya, saudara. Pasti ada momen di mana dia sepertinya ragu-ragu. Tapi itu momen penting. Ya. Karena kemudian ketika dia mulai melangkahkan kakinya pertama kali, the rest itu dia udah seperti nggak ada takutnya. Cuman butuh itu loh, langkah pertama. Sama ketika kita melayani juga gitu, saudara. Apa pelayanan saya ketika saya baru bertobat? Pelepasan, ngeri nggak tuh, saudara? Saya juga nggak tahu kenapa sama teman-teman saya diajak pelayanan yang begituan. Tahu pelayanan pelepasan? Ngusir setan. Iya, ayo ikut Den pelayanan. Ikut aja saya. Saya juga nggak nanya, kamu pelayanan apa? Mungkin kalau saya nanya saya nggak jadi ikut, saudara. Serem ya. Satu kali saya dibawa untuk ketemu satu orang anak, mukanya pucat, kurus gitu, saudara. Orang tuanya bilang tolong didoain Pak, dia ini sama kakeknya dikasih susuk. Tahu susuk ya? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, itu nggak mempengaruhi keselamatan kita. Susuk tuh ada semacam benda yang dimasukin, yang bikin dia jadi punya kemampuan supranatural. Saya dikasih susuk apa? Kumis macan katanya. Kumis macan, macan putih katanya. Ya, kumis macan. Memang susah ya ngambil kumis macan ya saudara ya. Kecuali kita tembak dulu nih, baru diambil. Ya, dan saya lihat loh saudara, ya kalau lihat pasti dengan mata kepala, masa mata kepalanya orang ya, dengan mata kepala sendiri. Saya lihat bagaimana di belakang ini, jadi masuknya dari sini katanya. Di belakang itu, ketika ditumpangin tangan, didoain, kumisnya itu kayak lari-lari, kayak cacing di dalam itu saudara. Seret, lari-lari. Dan dia manifest, ya katanya dia kalau udah ditekan dia marah, itu dia kayak lupa kalau dia itu kurus, pucet, nggak tipe pemberani gitu ya. Tiba-tiba keberaniannya muncul, itu spiritnya macan itu yang keluar. Jadi, waduh, dia jadi garang, gahar gitu, saudara. Doain, ya karena orang tuanya nggak seneng. Kenapa? Dia suka ngelawan. Doain. Itu lari-lari kumisnya. Bukan kumis yang di sini lari-lari, enggak, yang di sini. Kumis macannya. Sampai akhirnya memang keluar dari sini, dipakai pinset itu ditarik ya, set, itu dibakar. Macem-macem saya pelayanan, saudara, manifestnya aneh-aneh. Nah ketika pertama kali yang bimbing saya bilang gini, jangan tutup mata. Ya, karena kita dari kecil sekolah minggu kan diajari, lipat tangan, tutup mata, habis loh. Dia bilang jangan tutup mata. Kenapa? Dia bisa manifest macam-macam. Saudara, ada yang didoain dia jago bela diri, tapi bela diri yang nggak bener ya, bukan. Temen saya yang doain kena tendang, dia berdiri depannya, dalam nafas kakinya naik, pak gitu, aduh gitu ya. Pertama kali saya melakukan itu, saya ragu-ragu. Tapi abis itu saudara, lancar. Ya, sampai satu kali saya pelayanan di Kota Malang. Ketika ada KKR, doain. Lalu setannya ancam saya, saudara. Kamu habis ini pulang ke Surabaya. Lalu dia pakai bahasa Ibrani. Hati-hati konde jalan ya, tak paten nih. Artinya itu tadi bersatu kita teguh. Dia bilang lu hati-hati di jalan. Habis ini kamu pulang Surabaya, saya bunuh kamu di jalan. Saya udah nggak takut, saudara. Karena saya tahu yang menyertai saya jauh lebih besar. Amin, saudara. Ya, jadi jangan izinkan. Kalaupun kita gagal, gimana Pak kalau gagal? Gimana kalau saya salah? Nggak jadi masalah. Namanya orang belajar, saudara. Kalau belajar pasti bisa salah. Masih ingat naik sepeda kita belajar? Ya, siapa di sini yang bisa naik sepeda? Coba angkat tangan. Waktu belajar naik sepeda jatuh nggak? Ya. Kalau saudara berhenti sampai hari ini sudah nggak bisa naik sepeda. Ya. Lalu kemudian mempergunakannya dengan kekuatan. Ya, yang kedua tuh saya mempergunakannya dengan kasih, dibilang. Saya percaya bahwa seluruh penggunaan karunia itu base-nya itu karena kita mengasihi. Bukan karena kita ingin menonjolkan diri kita. Amin.
1 Korintus pasal 13, ini the basis of love ya, pasal kasih ya. Ayat yang kedua berkata, sekalipun, sampai dibilang begini, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, atau aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ini semua ngomong karunia loh saudara. Iya kan? Nubuat, lalu kemudian hikmat, marifat, ya, pengetahuan, iman, mujizat, memindahkan gunung. Baca mulai dari kata tetapi. 1, 2, 3. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Lihat tuh saudara. Marilah kita memakainya karena motivasi utama kita justru untuk mengasihi. Bahkan salah satu saudara, kunci mujizat terjadi, itu belas kasihan. Maka tergeraklah hati Tuhan. Dengan apa saudara? Belas kasihan. Mati bangkit, tuli dengar, bisu ngomong, lumpuh berjalan. Benar saudara? Bahkan mati pun bangkit, betul ya? Semua dari apa? Belas kasihan. Belas kasihan itu produce miracles saudara. Even many miracles. Banyak mujizat di dalam kehidupan kita. Ya. Dan ketika kita pakai karunia-karunia itu dengan kasih, pasti jadi berkat bagi orang lain. Saudara. Dan saya yakin dan percaya, ternyata setelah kita belajar ya saudara, kita menemukan bahwa antidotnya ketakutan, takut itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Coba kita lihat. 1 Yohanes 4 ayat 18. Lihat itu saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Berarti kalau kita takut, kita mungkin kekurangan kasih atau kita nggak mengasihi. Ya, orang yang mengasihi dia berani ambil resiko, dia berani berkorban. Ya, sekalipun mungkin itu bahkan di luar kemampuannya dia. Saya bina pelayanan kita yang ada di UAE, ini dari UAE ini, ex UAE ya, saudara. Baru saja, bukan baru saja sih, tahun lalu ya, ada pergantian gembala yang ada di Dubai dan Abu Dhabi ya. Dan yang melanjutkan pelayanan pengembalaan ini namanya Yenti ya. Yenti cewek, perempuan ya. Saya tahu saudaraku dia betul-betul punya hati ketika jadi kan kena pandemi kan banyak yang tengkurap ya saudara ya. Termasuk waktu itu pelayanan kita yang ada di Abu Dhabi ya. Abu Dhabi hampir-hampir nggak ada ibadah ya, karena ya keterbatasan. Lalu kemudian tahun lalu ketika kita start dengan pengembalaan yang baru ya, saya mesti datang. Saya bilang sama Yenti, Abu Dhabi kita start aja. Oh iya kok, aku udah ngomong kok gitu. Jadi kita waktu itu berangkat dari Dubai kita ke Abu Dhabi, dekat kok ya, cuma 2 jam. Dan saya melihat bagaimana hatinya daripada Yenti ya waktu itu. Dia nangis di hadapan ini jemaat yang ada nih. Ya, saya lihat dia benar-benar mengasihi. Saya bilang, Yen, saya yakin ya, ini pasti buah luar biasa. Karena kamu dengan belas kasihan melayani. Bukan karena kuat gagahmu, gitu. Tapi kasihmu luar biasa, saya bisa lihat itu. Bagaimana dia mencintai dan mengasihi jemaat yang Tuhan percayakan. Penting loh saudara. Dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kamu merasa nggak mampu, saya percaya Tuhan akan sertai kamu dan mampukan kamu. Bukan karena kuat gagahmu, tapi karena Tuhan. Amin, saudara. Saudara mungkin terbatas, tapi Tuhan kita kan nggak terbatas, saudara. Dan ketika kita mengizinkan untuk Dia mengalir dan bekerja di dalam kehidupan kita, kita akan melihat anugerahnya itu memampukan kita, siapapun kita, bahkan dalam segala keterbatasan kita. Saudara, saya melayani dari student ya, dan
salah satunya waktu itu saya dipercayakan untuk, kalau sekarang istilahnya keren, youth pastor ya. Zaman dulu itu istilahnya ketua kaum muda, itu zaman dulu. Ketua kaum muda, karena ada ketua kaum tua, ada. Enggak ada ya saudara. Cuman ketua kaum muda ya. Dan salah satu tugas saya adalah pimpin ibadah dan kemudian ngatur siapa yang khotbah di mana namanya di ibadah itu. Nah, saya sendiri nggak khotbah, saya cuman atur aja, ya. Tapi saya udah dapat encouragement banyak, belajar. Saya nyaman saudara dengan mengatur pembicara, ya kan? Tahu nggak apa yang terjadi saudara? Satu kali kita udah atur pembicara, zaman dulu kan nggak ada handphone, saudara. Ini sampai jam berapa ya? Oh ya, oke. Berarti nggak apa-apa telat ya. Ya. Anyway, ini sebenarnya gini loh saudara. Saya tuh udah berapa kali di jadwalnya nggak jadi terus ya Don. Ini sama-sama dari Surabaya ya, Priska juga ya. Saudara, anyway hari itu zaman nggak ada handphone, misunderstanding antara yang jemput sama ini si pembicaranya. Pembicaranya itu Pak Rubin, ketum kita yang sekarang. Yang jemput itu sekarang jadi gembala di Lumajang, Pak Latif, Pak Ishak Latif. Misunderstanding. Jadi si Latifnya kemana, si Pak Rubinnya di mana gitu. Sementara puji-pujian jalan terus kan, kayak saya tadi ya. Ya, saya di WA sama Ibu Gembala, kurang satu lagu loh. Tenang, saya bilang, saya udah di sini ya. Nggak apa-apa. Waktu itu song leadernya nolehnya ke belakang ya. Kita di gereja Betani yang di Manyar itu dulu. Dia noleh ke belakang. Dia bilang ini lagu gue sekatin tek. Ngerti maksudnya? Lagu gue udah mau habis katanya. Ya kan? Saya juga bingung, kok nggak datang-datang ya dia ya. Wah, saya mulai panik. Akhirnya saya ngomong sama teman-teman, gimana nih? Dia belum datang. Cari ganti aja cepet-cepet. Paling cepat cari ganti itu ke rumah Pak Gembala waktu itu, rumahnya Pak Alex ya. Rumahnya Pak Alex tuh di belakang gereja. Saya turun, saudara. Wah, saya lari. Om Alex lagi itu bersihin mobil. Saya bilang, Om, ada apa? Tolong Om. Tolong apa? Pembicara belum datang. Udah mau khotbah. Bisa nggak Om gantiin? Loh, ketuanya siapa? Nah ini, ketuanya kan saya, saudara. Mau saya gantiin. Jangan saya, gitu loh. Ketuanya siapa? Saya Om. Ya udah, dia kan ke Belanda-Belandaan. Yang khotbah, ngerti maksudnya? Saya bilang, nggak bisa. Nggak, saya nggak bilang gitu. Kamu yang khotbah. Waduh, ya oke Om. Oke itu bukan saya naik langsung saya khotbah, enggak. Saya cari yang lain. Karena itu satu kompleks pendeta semua, ya kan? Saya ke rumah sebelahnya itu rumahnya Pak Yusak. Yusak Hadisiswantoro. Saya bel pintu rumahnya, pembantunya keluar. Ya, ada apa Mas? Katanya. Pak Yusak mana? Waduh. Nah, kalau udah waduh gitu tuh orang Jawa itu berita buruk, Saudara. Waduh, baru aja keluar sepeda motoran sama anaknya. Wah, ini pendeta saat ini gimana? Jadi nggak ada Mas. Wah, saya naik motor Saudara, saya masuk gang depannya. Gang depannya itu wakil gembala, Pak Kris Da Costa namanya. Saya sampai di depan rumahnya, Shalom Om. Shalom. Dia orang Ambon. Ada apa Nyong? Om, tolong Om. Pembicara nggak datang, tolong ganti. Oh, tidak bisa. Ini hari Sabtu waktu saya libur. Habis pengharapan saya sudah. Saya benar-benar hopeless. Saya balik ke gereja lemes saya sudah. Teman saya nanya, gimana? Waduh, nggak ada yang bisa saya bilang. Ya, saya jadi ketua kaum muda, tapi ada yang senior sebenarnya. Saya bilang kamu aja lah ya. Lu nggak bisa. Kan yang ketua kamu. Saya nyesel loh hari itu saya jadi ketua sudah. Nyesel saya. Waduh lah, ini semua jatuhnya ke saya ini. Terus gimana? Ya udah kamu aja yang khotbah. Padahal saya nggak. Aduh lah, orang persiapan aja saya merasa nggak mampu lah, apalagi tanpa persiapan kan. Jadi nggak ada jalan keluar, nggak ada. Padahal WL-nya udah sama-sama keringet dingin. Lah daftar lagu habis saudara. Zaman dulu kan, ya akhirnya dia ulang-ulang kan.
Terus saya bilang sama teman saya, ya udah gini aja, kasihan dia nyanyi terus. Kamu kesaksian ya. Loh aku kesaksian apa? Ya nggak tahu saya bilang. Pikirin aja kesaksian apa. Apa tuker tak? Saya yang saksi, kamu yang khotbah. Oh jangan, katanya ya udah kalau gitu. Kamu saksi 10 menit kayak gitu ya kan? Saya tinggal dulu sebentar. Kamu mau kemana? Saya mau sembahyang, saya bilang. Enak aja, nggak persiapan, disuruh khotbah. Waktunya mepet. Saudara jangan sampai kayak saya gitu ngalami gitu. Bahasa Perancisnya itu dijungkrakno, tahu dijungkrakno? Didorong. Ya, saya nggak punya pilihan. Saya mesti khotbah. Saya berdoa, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa lari. Tolong saya. Tolong saya. Beri saya hikmat. Tuhan kasih saya satu ide. Daud membunuh Goliat. Klasik banget kan. Kenapa nggak ada pewahyuan lain yang lebih keren gitu? Daud bunuh Goliat, anak sekolah minggu juga tahu. Tapi ya udah Tuhan kasih itu. Saya naik, saya mulai ngomong, saya baca ayat, saya mulai ngomong. Saudara tahu nggak? The rest. Saya lancar banget loh khotbahnya. Lancar banget. Sampai selesai. Tuhan lawat. Waduh teman-teman saya bilang, wah memang sombong kamu. Katanya nggak bisa. Ternyata loh, serius. Jujur ya saudara, hari itu saya belajar satu prinsip. Kalau saudara nggak mau cari, nggak mau pakai selagi ada waktu, entenono kon dijungrakno. Nggak apa-apa, nggak ngerti. Nanti tanya Pak Doni artinya. Jangan sampai saudara didorong, ya kan? Ya, ada satu cerita, sudah pernah dengar nggak ceritanya? Belum ya? Kalau udah saya nggak cerita. Ini ada seorang konglomerat di kota, anaknya cakep saudara. Dia mau cari mantu buat anaknya. Dia undang semua pemuda di kota itu. Dia bilang, hari ini pemuda-pemuda yang hebat ini, saya mau cari mantu. Pemuda yang saya mau ambil jadi harus yang pemberani, nomor 1. Ya kan? Tapi saya uji. Siap om, gitu. Ujiannya apa? Ini, lu berenang. Dia punya kolam renang international standard, ya. Yang panjang itu kan. Dia bilang, lu berenang dari ujung sana sampai ujung sana. Wah, pemuda-pemuda siap, saya siap. Bentar, lihat dulu kolamnya. Dilihat buaya 5 di situ sudah. Dia lapar lagi. Ayo, siapa yang berani? Oh, nggak ada yang berani lah. Iya kan? Gila apa? Bunuh diri. Tiba-tiba ada satu pemuda masuk. Bang, dia loncat. Wah. Dia berenang sekuat tenaga diuber buaya 5 sampai di ujung dia loncat, hampir pantatnya hilang, saudara. Sampai wah, itu satu tempat itu tepuk tangan semua. Sweet keren lo, keren. Lalu dia noleh belakang, kurang ajar. Siapa yang jorokin gua tadi katanya? Saudara mau tunggu kayak gitu? Enggak ya? Ayo kita mulai cari, kita mulai pakai, ya, amin, saudara. Ya, dan yang terakhir ini sudah last but not least ya. Mari kita mempergunakannya. Ketika kita menemukannya, ketika kita, saudaraku, dapat kesempatan untuk memakainya, pakai itu kata Firman dengan ketertiban, ya saudara. Kan tadi Tuhan memberikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 1 Korintus 14 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tertib itu artinya apa, saudara? Enggak seenaknya sendiri. Tertib itu termasuk tunduk terhadap arahan yang benar dari otoritas yang ada di atas kita. Tertib itu apa? Punya disiplin di dalam melayani Tuhan. Ada orang berkarunia, tapi nggak punya karakter. Karunianya boleh sih, ya, tapi suka seenaknya sendiri. Dikasih tahu, dinasehatin, tersinggung, saudara. Enggak. Tuhan bilang, mari kita belajar tertib, ya. Dulu saya sama Ibu Gembala ini, saya panggil Ibu Gembala sekarang. Dulu panggil nama ya. Dulu kita ada di gereja yang very prophetic, ya. Dan gereja itu
Di tiap lorong itu biasa, terutama yang 2 di depan itu ya, itu ada mikrofon, saudara. Mikrofon itu buat apa? Kalau Tuhan lagi lawat, ada pesan, ada nubuatan, itu siapapun boleh berdiri untuk menyampaikan. Ya, demikianlah firman Tuhan misalkan. Tapi di samping daripada mikrofon itu ada eldersnya yang duduk di situ. Buat apa? Jadi yang mau ngomong mesti ngomong dulu sama eldersnya. Oh, I get the word, dia bilang. I think the Lord says with me, bla bla bla. Kalau misalkan yang di pinggir itu bilang, okay, you keep it, ya. Maybe next. Dia nggak kemudian marah, saudara, gua pindah aja. Gua nggak dihargai di sini. Cari gereja lain yang mau mendengar nubuatan. Enggak, dia tunduk. Okay, it's fine. Dia duduk lagi. Itu yang dinamakan tertib. Roh nabi tunduk pada nabi. Jangan dibalik, saudara. Ya, kadang-kadang di gereja orang bisa kayak manifest. Itu bukan dipenuhi roh. Itu namanya kesurupan, friend. Ya. Itu kesurupan. Lihat orang kesurupan. Dia nggak ada pengendalian diri, betul nggak, saudara? Iya. Pernah nonton kuda lumpik? Nggak pernah? Iya. Pak Doni pernah. Saya juga pernah dulu ya. Kuda lumping itu apa bahasa Indonesianya? Jarang kepang. Itu bahasa Jawa ya. Apa? Kuda lumping, tahu ya? Tahu nggak kuda lumping? Yang kuda-kudaan, ya kan? Nah, kalau dia manifest, dia makan itu apa? Beling, ya kan? Masih inget ya? Berarti pernah nonton, ya. Coba saudara lihat, itu kalau hentikan apa kegiatannya dia itu ada caranya. Karena kalau kita pakai, mas sadar mas, saudara ikut dimakan sama dia. Itu orang kesurupan. Di gereja kadang-kadang, saya nggak bisa mengendalikan diri saya dikuasai roh. Roh apa coba? Bukan Roh Kudus, Roh kuda itu namanya. Ayat yang terakhir, tampilkan ayat yang terakhir. Lihat nih saudara, Galatia 5 ayat 22. Ini buah roh, benar? Tetapi buah roh. Perhatikan, itu singular ya saudara ya. Itu nggak plural ya, nggak jamak. Itu ya tunggal. Ya, buah roh, bukan buah-buah roh. Oke? Berarti ini satu paket. Nangkep ya? Satu paket. Apa itu? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus kelemah lembutan. Yang di garis bawah itu namanya apa? Penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau karunia itu udah muncul, ingat ini saudara. Ya, kita hormati otoritas yang Tuhan beri buat kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Dia. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran-Mu yang Kau sudah nyatakan bagi kami. Sekali lagi terima kasih buat hari dan minggu yang baru yang Tuhan bawa untuk kami ada di dalamnya. Kami mau katakan bahwa hari ini, minggu yang baru ini, minggu yang lebih baik Tuhan. Kami percaya daripada minggu-minggu yang sebelumnya. Kita naikkan pujian, ada lagu lain? Silakan. Song leader. Thank you Jesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
sempurna buat kita, Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus taat dengan otoritas yang ada di atasnya? Yes. Apakah Tuhan Yesus dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus? Yes. Alkitab berkata ketika dia selesai dibaptis, dia dipimpin Roh. Kemana dia dipimpin Roh? Bukan ke mall, saudara. Kemana dia pimpin Roh? Ke padang gurun. Dia nurut gak, saudara? Dia nurut. Meskipun dia tahu dia akan menghadapi pencobaan. Kita lihat, mari mari kita tiru, saudara, pribadi yang paling utama ini. Tuhan Yesus dipakai nggak sama Bapa? Dipakai, saudara. Hidupnya dihabiskan untuk memuliakan nama Tuhan. Tutup mata, saudara, saya pengen nanya. Berapa banyak kita yang berkata malam hari ini, Tuhan, saya mau dipakai, Tuhan. Saya mau oleh anugerah Tuhan saya menemukan karunia yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Mungkin 3, mungkin 5, bahkan mungkin cuma 1. Bukan soal jumlah, bukan juga soal jenis, tapi bagaimana kita menghargai karunia yang Tuhan sudah kasih buat kita. Saudara rindu, saudara boleh angkat tangan, saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba mau berdoa, biar kiranya jemaatmu di tempat ini boleh jadi jemaat yang rela hati. Sekali lagi, betul saudara, bukan soal kemampuan, tapi ketersediaan. Biar jemaatmu di tempat ini boleh menjadi jemaat yang punya availability, ketersediaan dalam hidup mereka. Maka Tuhan, oleh Roh-Mu dan oleh kekuatan yang dari Engkau memunculkan karunia-karunia, membangkitkan, dan berikan juga keberanian untuk anak-anak-Mu melakukannya. Berikan Tuhan kekuatan yang daripada Engkau. Sentuh dengan kasih-Mu dan pakai dengan ketertiban. Terima kasih. Biar kiranya di dalam dan lewat kehidupan gereja-Mu di tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Biar karunia-karunia ini boleh dipakai, tidak hanya dalam lingkungan pelayanan, tapi bahkan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, hamba ucap syukur. Bergeraklah di tengah-tengah kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau sanggup untuk menyatakan lebih dalam, lebih tajam, lebih luas daripada apa yang hamba bisa sampaikan. Dimuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Percaya semua dipakai Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk.